هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan banyak mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Kedua kalinya bersalawat kita kepada baginda Nabi Allah Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, sebelum kita mulai belajar di sini, saya tidak menggurui. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui, dan di sini kita dituntut untuk saling belajar. Benar nggak? Betul. Baik, sebelumnya karena kita di sini belajar, saya akan pimpin doa. Mari sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman ilma wasakharna ma'a dauda jibala yusabbihna wat tayra wa kulna fa'ilin. Baik, alhamdulillah. Itu adalah salah satu doa Sulaiman, doa Nabi Sulaiman ketika beliau bingung, tidak tahu ilmu menentukan sesuatu. Jadi Allah berikan rahmat doa itu kepadanya. Bismillah. Aduh, di sini ada jelek sedikit. Gak apa-apa ya? Hah? Bornya miring. Di sini kita belajar apa? Belajar tajwid ya? Belajar baca Al-Fatihah. Baik, ya, di sini saya akan sampaikan dulu keutamaan Quran. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Ketika itu malaikat Jibril membawa Al-Quran, lalu diberi gelar apapun yang bersangkutan dengan Al-Quran. Masya Allah, Allah muliakan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menerima Al-Quran, Allah tempatkan, Allah gelarkan menjadi Sayyidul Malaikah, jadi pemimpinnya para malaikat. Jadi apapun yang berkenan dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Lalu kemudian ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan saat itu Rasulullah diberi gelar sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Masya Allah, Al-Quran tidak hanya bermanfaat kepada makhluk hidup, akan tetapi benda mati pun. Apa firman Allah? Lau anzalna, kalaulah sekiranya hazal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalaulah, kata Allah, sekiranya aku turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, lau anzalna hadzal Quran ala jabal, kata Allah, la ra'aitahu, pastilah kalian akan melihat khashi'an mutasaddian min khasyatillah, gunung itu akan tunduk dan terpecah belah. Gunung itu tidak sanggup untuk menerima Al-Quran. Lalu bagaimana ketika seorang hamba yang Allah titipkan Al-Quran kepada dirinya? Bukankah dia mulia? Mulia tidak? Mulia. Jadi jangan heran ketika itu Allah penuhi kebutuhan seorang penghafal Quran dari segi rezeki, Allah datangkan kepadanya. Jadi ketika itu orang penghafal Quran itu Allah muliakan. Wa khasutuhu, mereka itu adalah keluarga Allah. Ini jangan heran.
Baik, kita kembali ke tajwid. Di sini pasti udah bisa baca Quran semua ya. Saya harap semuanya udah bisa baca Quran. Adapun yang baca Qurannya terbata-bata, ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Dalam hadis dikatakan bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu asri amsalha la aqulu alif lamun harfin walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun. Setiap seseorang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah berikan 10 kebaikan. Kabar gembiranya, satu huruf kita baca huruf ba, Allah berikan 10 kebaikan. Bagaimana dengan kita baca dengan satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, bahkan satu halaman, satu juz? Masya Allah, berapa banyak kebaikan yang kita peroleh. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi saya katakan Allah tidak katakan alif lam mim ini satu huruf. Ini satu huruf enggak? Dikatakan bahwasanya Alif tidak dikatakan bahwa ini satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfan, alif itu satu huruf, lamun harfan, lam satu huruf, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi semua ini satu huruf, satu huruf, satu huruf. Jadi berapa kebaikan? 30. Jadi semua jumlahnya 30 kebaikan. 30 kebaikan dalam 3 huruf. Masya Allah. Ikhwani fillah azakumullah. Lalu kemudian ada kabar gembira lagi bahwasannya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Al-bahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajran. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat di mana? Di surga. Akan Allah kumpulkan bersama para malaikat yang mahir dalam membaca Al-Qurannya. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang membaca Quran dengan terbata-bata, berat rasanya? Mungkin menarik baja, mungkin tak mampu, mungkin sampai habis ini mungkin tak bisa. Itu Allah berikan 2 kebaikan. 2 kebaikan. Jadi mau dia tak bisa baca Quran pun Allah beri kebaikan. Masya Allah. Jadi ini kalau dijelasin ya, bis ini huruf hamas, mungkin kalau dijelasin panjang nih rasanya. Kita mungkin praktek. Kalau materi sih mungkin gampang, tapi prakteknya susah. Coba ikutin saya. Bis hamas dia. Jadi keluarnya tuh bis angin. Coba bis. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca Quran itu jangan mulutnya itu dikatakan bahwasanya harus cerewet. Kenapa cerewet? Harus dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dalam versi lagunya Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu Ustaz. Coba Bismillah. Tarqiq tipis dia. Dia ada kasrah tipis. Bismillah.
Nirrahman. Irrahman. Nirrahim. Nirrahim. Jadi rohnya nggak terlalu rohnya nggak terlalu tebal. Tapi ada juga sebagian yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca kayak gitu. Tapi kalau dalam versinya Rasulullah itu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rohnya itu nggak terlalu tebal, agak tipis. Coba ini dulu, diulang-ulang. Tak lanjutin. Bisnya, minta bisnya. Bismillah. Apa itu biasanya itu hak ya, haknya ya mungkin hak tebal, hak tipis, hak biasa suka ketuker. Oh, yang ini A. Ha sama ha. Kan ada hak kecil, ada hak besar ya katanya ya. Jadi ini kalau dilanjut. Roh apa roh tadi kan suka ada ya ketuker gitu biasanya gitu. Terus gambar mulut itu gambar apa? Oh. Ini roh biasa atau roh kan bedanya tuh. Hak kecil, hak besar. Katanya. Gelasnya mana? Itu siswa apa itu? Oh, sirsak. Sirsak. Jadi ini huruf apa nih? Ha. A. Ini gambar apa? Mas. Ini gambar rongga. Les. Ini huruf apa nih? Ha. Ha. Di mana letak huruf H? Di tengah-tengah. Tengah-tengah. Di tengah-tengah. H. Ha. H. Ha. Jadi H yang ini jangan ketuker ya sama yang ini. Ini sama ya. Jangan ada yang tebal, terus ada yang tipis. Jangan, jadi setarain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Him. Ngerti nggak? Jadi nih dengerin ya, letak huruf hamzah. Hamzah, hamzah, ain ha, ain ha, ain ha, ain ha, ghain kha, ghain kha, ghain kha, ghain kha. Ngerti nggak? Ini kelamaan nggak? Gak apa-apa ya? Kalau kelamaan gak apa-apa ya? Apa nih? Do, Do. do, Do. do, do. Di pipi ya? Dia Do. Maaf ya, nunggu. Aus. Gurunya aus. Jadi do banyak ketika imam-imam itu membacakan do, tapi do-nya itu keluar dari makhraj huruf yang salah. Seharusnya di samping do, do. Coba do, Do. do, Do. do, Do. do, do. Bukan kodok ya. Do, do, do.